Pernah nggak kamu nonton acara TV yang di situ, buat nangkep penjahat, mereka ambil sampel cairan dari TKP, terus disalurin ke alat gede yang kelihatan canggih, dan tiba-tiba diketahui cairan itu bensin, terus bisa langsung lacak penjahatnya ke pom bensin terdekat. Alat canggih itu mungkin yang coba mereka pakai buat gas chromatography. Tapi di dunia nyata, gas chromatography nggak sesimpel itu. Prosesnya lebih lama untuk memisahkan senyawa yang punya titik didih dan sifat lain yang berbeda. Tapi yuk kita mundur dulu dan cari tahu gimana sih gas kromatograf bekerja. Pertama, kamu harus punya tempat buat nyuntik sampel. Walau sampelnya cair, begitu masuk alat ini, dia bakal jadi uap gas. Misalnya campuran ini terdiri dari dua jenis gas, aku gambarkan sebagai titik hijau dan partikel gas orange. Tapi sebenarnya kamu nggak bakal lihat ini, soalnya jumlah sampel biasanya sangat kecil, sekitar microliter. Di gas chromatography, fase bergerak itu gas, jadi kamu perlu gas pembawa yang inert untuk mendorong sampel ini. Penting banget gasnya inert supaya nggak bereaksi sama sampel yang kamu pisah. Setelah itu, sampel dipanaskan dan melewati tabung panjang, biasanya dililit supaya muat di alat. Semakin panjang tabungnya, semakin baik pemisahannya. Semakin baik pemisahan yang kamu dapetin. Setelah lewat tabung ini, harus ada detektor yang bisa nangkep berapa partikel senyawa hijau yang ketemu dibandingkan sama partikel senyawa orange yang sampai. Dan partikel-partikel ini bakal nyampe detektor dengan kecepatan berbeda, nanti aku jelasin. Detektor bakal nerima sinyal itu dan tampilin dalam bentuk yang bisa kamu analisis di komputer. Biasanya hasilnya seperti ini, yang disebut chromatogram, semacam grafik buat gas chromatography. Nanti kita juga bakal bahas ini lebih detail. Jadi, singkatnya, kita nyuntik sampel cair yang jadi uap gas, terus gabung sama aliran gas inert yang udah ngalir dan didorong ke kolom panjang. Tapi apa yang terjadi di dalam kolom yang melingkar itu? Coba bayangin kolom itu dibentang lurus dan horizontal. Bagian dalamnya dilapisi cairan sebagai fase diam, sementara gas mengalir lewat. Dan yang mungkin kamu perhatikan adalah sesuatu yang mirip begini. Kamu mungkin lihat titik hijau lebih banyak di sisi-sisinya, sementara titik oranye berkumpul di tengah, bahkan mungkin berjalan lebih jauh dari titik hijau. Apa artinya? Nah, kita belum bisa tarik kesimpulan banyak, jadi kita tonton dulu lebih lama. Di waktu berikutnya, kamu mungkin lihat lagi titik hijau atau senyawa hijau tetap lebih dekat di sisi. Ini sudah bergerak sedikit lebih jauh, tapi senyawa oranye ini terdorong sampai ke sini, hampir sampai detektor. Kamu bisa lihat, si oranye ini akan sampai detektor duluan, jadi dia yang bikin puncak pertama. Mungkin ini yang sesuai di grafik, tapi tunggu, apa itu puncak kecil di sampingnya? Biasanya itu pelarut yang kamu pakai buat melarutkan senyawa. Pelarut ini biasanya punya titik didih rendah, jadi dia terdorong duluan. Tapi puncak kedua yang lebih besar? Biasanya puncak pertama ini memang mewakili senyawa dalam campuranmu. Jadi puncak terakhir itu kemungkinan senyawa hijau. Tapi kenapa mereka keluar dengan kecepatan berbeda? Alasannya karena kromatografi itu interaksi dua fase. Ini fase uap atau gas dan fase cair yang disebut fase diam. Senyawa oranye ini bergerak cepat karena dia sangat suka berinteraksi dengan gas. Dan ini karena mungkin titik didihnya cukup rendah dan mudah menguap, sedangkan senyawa hijau mungkin punya titik didih lebih tinggi, lebih suka tetap cair, dan tidak gampang berubah jadi gas seperti senyawa oranye yang punya titik didih lebih rendah. Jadi pemisahan berdasarkan titik didih ini sangat penting dalam gas chromatography. Tapi tunggu, ada beberapa hal lain. Bagaimana kalau titik didih senyawa hijau dan oranye lebih mirip? Bakal masih bisa membedakannya? Sebenarnya bisa. Mari ambil contoh lain.
Jika awalnya kamu punya sesuatu seperti ini, dengan titik-titik merah muda kecil yang mewakili partikel kecil merah muda bersama dengan partikel ungu besar. Keduanya punya titik didih sama, tapi kenapa yang merah muda terlihat terbawa gas lebih jauh? Itu karena ukurannya sangat kecil. Jadi hanya dilihat dari ukuran. Yang terjadi selanjutnya kamu akan lihat sesuatu yang mirip dengan gambar kedua tadi, di mana titik ungu tidak banyak bergerak, tapi titik merah mudanya sangat cepat, hampir sampai detektor. Bayangkan gas itu seperti angin kencang. Kalau ada anak kecil di padang rumput yang anginnya kencang, anak itu akan terasa seperti didorong cukup kuat. Tapi kalau yang ada malah pegulat sumo besar, Mereka kemungkinan besar tidak akan banyak bergerak seberapa kencang pun angin bertiup. Jadi dalam hal ini, titik merah muda itu seperti anak kecil, dan yang ungu seperti pegulat sumo. Kita sudah membahas ukuran partikel atau massa molekul senyawa bersama titik didih sebagai cara membedakan senyawa dalam gas chromatografi. Tapi mari kita lihat lebih dekat kromatogram yang kamu lihat di layar komputer. Kromatogram itu sebenarnya grafik intensitas di sumbu Y yang menunjukkan berapa banyak partikel yang mengenai detektor dalam suatu waktu. Waktu versus intensitas di sumbu X, seperti yang terlihat di sini. Jadi lagi, kita lihat sesuatu seperti ini. Kita bilang puncak pertama yang muncul mungkin hanya pelarut tempat sampelmu dilarutkan. Puncak berikutnya adalah puncak nyata pertama, mewakili senyawa yang bergerak lebih cepat dan lebih jauh. Kita sebut ini senyawa A. Puncak kedua sedikit lebih lambat, jadi ini senyawa B. Dari kromatogram ini, kita sudah bisa tahu sedikit tentang sifat relatif A dan B. Lagi, senyawa A mungkin lebih kecil dan titik didihnya lebih rendah, sedangkan senyawa B lebih besar dan titik didihnya lebih tinggi. Tapi itu belum mengungkap identitas pasti senyawa ini. Yang perlu kamu lakukan di laboratorium adalah menjalankan referensi dulu. Misalnya sebelumnya kamu bisa bikin grafik yang terlihat seperti ini dan mendapatkan dua puncak. Kalau kamu tahu sampel referensimu adalah hexane dan puncaknya keluar kira-kira bersamaan dengan senyawa A. Kamu mungkin bisa menyimpulkan bahwa senyawa A itu hexane, walau belum pasti. Makanya gas chromatografi biasanya dikombinasikan dengan teknik analisis lain yang bisa kasih info lebih lengkap soal senyawa itu. Misalnya, teknik seperti mass spectrometry bisa kasih tahu berat molekulnya, jadi lebih gampang nentuin senyawa tepatnya. Aku tahu ini prosesnya cukup rumit buat nentuin senyawa, tapi saat analisa grafik GC, yang utama dilihat adalah perbedaan relatif antar puncak dan coba bandingkan senyawa secara kualitatif. Secara kuantitatif, luas tiap puncak juga berbanding lurus dengan jumlah senyawa dalam campuran. Jadi lain kali kamu nonton di TV ada adegan pakai GC, kamu bakal paham proses aslinya kayak gimana dan gak bisa begitu cepet nangkep penjahat cuma pakai ini. Kamu butuh banyak teknik lab lain juga.